Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Cara penyampaiannya yang mudah dipahami membuat masyarakat tertarik dengan keilmuan Syekh Faqih. Padahal apa yang disampaikan sering tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ilmu agamanya terbilang cetek. Tapi karena pintar bermain kata-kata, membuat dirinya terkesan pintar di mata masyarakat. Semakin hari, semakin banyak masyarakat yang mengunjungi majelis pengajiannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu mengambil tempat duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih berceramah di hadapan para jamaahnya. Wahai jamaah sekalian, sesungguhnya manusia adalah paksaan, bukan atas pilihan. Iblis itu terbuat dari api. Bagaimana mungkin dia bisa sakit dibakar dengan api? Padahal kedua-duanya sama berasal dari api. Dan mengenai surga dan neraka, saya kira itu tidak ada. Karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, kata Syekh Faqih di dalam ceramahnya. Seketika hal itu membuat Abu Nawas terperanjat. Tak kuasa menahan emosi, Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, Syekh Faqih datang ke istana dan mengadu kepada Baginda Raja. Ia minta supaya Abu Nawas dihukum berat. Panggil Abu Nawas kemari. Aku ingin dengar apa alasannya dia berbuat seperti itu, perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Maka pergilah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu sampai menyakiti Syekh Faqih? Kegilaan apa yang kau buat? Sampai-sampai kau berbuat kesalahan sebesar ini, tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka karena tidak bisa dilihat ataupun dirasakan. Dan dikatakannya lagi, katanya manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan, kata Abu Nawas. Apa benar kau mengatakan itu? Tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan, jawab Syekh Faqih. Kau dengar sendiri kan Abu Nawas? Dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakiti dia, ujar Baginda Raja. Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Faqih agar Paduka bisa memutuskan apakah saya bersalah ataukah tidak, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mempersilahkan permintaan Abu Nawas. Wahai Faqih, bukankah kamu mengatakan iblis tak mungkin merasakan sakit dibakar api neraka karena keduanya sama-sama berasal dari api? Aku melemparmu dengan batu bata itu terbuat dari tanah liat, sedangkan Allah menciptakanmu juga berasal dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit? Padahal kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat, tanya Abu Nawas. Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat
Kepalaku jadi lebam dan memar karena sakit yang aku alami, jawab Syekh Fakih. Sakit? Apa kau merasakan sakit? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya sakitlah, tentu saja sakit sekali. Sampai tadi malam saya tidak bisa tidur karena rasa sakit ini, jawab Syekh Fakih. Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu, tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin rasa sakit itu tidak bisa dilihat, balas Syekh Fakih. Oh, begitu. Selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami hanyalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas. Dan mengenai perbuatanku melemparimu dengan batu bata, itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia hidup atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu manusia adalah atas paksaan, maka aku terpaksa melempar batu bata di kepalamu, tutur Abu Nawas lebih lanjut. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja juga menasehati Syekh Fakih supaya belajar ilmu agama yang benar. Jangan hanya bermodalkan pintar bermain kata-kata. Kisah selanjutnya. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di hadapan orang banyak. Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, usul salah satu dari mereka. Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai, ujar yang lain. Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kelimpungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir, tutur orang tersebut. Iya, saya setuju. Itu ide yang bagus, timpal yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kau bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato, pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat ada yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak, pasti mereka akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya diadakan? Tanya Abu Nawas. Besok siang Abu Nawas, jangan sampai tidak datang ya, balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengarkan pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan naik ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit, ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Tentu saja kami tidak tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku. Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar.
Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. "Kenapa kau bersikap seperti itu, Abu Nawas?" tanya mereka. "Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato?" ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas untuk kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari berikutnya acara seminar pun diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia memulai berpidato. "Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan?" tanya Abu Nawas. "Iya, kami tahu," jawab mereka serempak. "Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan aku katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuman buang-buang waktu saja," ujar Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. "Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar," keluh mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus. Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab, 'Kami tidak tahu.' Kelompok yang kedua menjawab, 'Iya, kami tahu.' Pasti Abu Nawas akan kelimpungan." Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. "Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju," sahut mereka. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. "Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali," ucap Abu Nawas. Di hari berikutnya, para hadirin telah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. "Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan?" Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini sesuai rencana. Sebagian kelompok menjawab, "Iya, kami tahu." Dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka mengira telah berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas jadi kelimpungan. Ia bahkan malah tertawa. "Baiklah kalau begitu, kalian yang sudah mengetahui apa yang akan saya katakan agar memberitahu kepada yang belum tahu," ucap Abu Nawas. Ia pun kemudian langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana mempermalukan Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang sering berselisih dengan Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. "Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran, Abu Nawas. Sebenarnya apa sih yang akan kau katakan?" tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, "Yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi kalian tiba-tiba memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang diminta kalian adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukan aku di hadapan orang-orang."
Dengar ya kawan-kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar, jangan sampai dijadikan permusuhan, kata Abu Nawas menasehati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit. Beda dengan Abu Nawas. Meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu, ucap Abu Nawas. Tapi kan yang penting kaya Abu Nawas, timpal tetangganya. Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan, balas Abu Nawas. Lihatlah aku, hartaku banyak Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa, kata tetangganya. Apa pentingnya punya harta, tapi tidak kau manfaatkan, tutur Abu Nawas. Bagiku, melihat kilauannya saja sudah cukup Abu Nawas, jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi? Tanya Abu Nawas dengan ketus. Jangan suka berprasangka buruk begitu Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu, jawab tetangganya. Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai? Ujar Abu Nawas. Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang, balas tetangganya. Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil, tutur Abu Nawas. Namun, walau bagaimanapun, Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas, kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa aku tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas mulai emosi. Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar. Lalu aku membelikan dia rumput, jawab tetangganya. Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tidak pernah meminta bayaran, kata Abu Nawas semakin emosi. Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Nih, uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu, ucap Abu Nawas melanjutkan. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli peci baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan peci barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang kaya tapi bakhil tertarik dan ingin meminjamnya.
Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Pecinya indah sekali, Abu Nawas. Berapa harganya?" tanya si tetangga. "Ini peci keramat warisan dari leluhurku, tidak bisa dinilai dengan harga," jawab Abu Nawas. "Keramat apanya? Kamu suka mengada-ada, Abu Nawas," balas tetangganya. "Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang," timpal Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. "Mau ngapain kita ke sini?" tanya tetangganya terlihat bingung. "Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu," balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, "Ini keledai untukmu, silahkan dibawa." Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. "Baik, sudah lunas," kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya. Dan si penjual buah langsung mengatakan, "Baik, sudah lunas." Begitu juga saat membeli burung. Cukup dengan menggosok peci, si penjual burung langsung berkata, "Baik, sudah lunas." Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. "Sungguh ajaib, benar-benar ajaib," gumam tetangganya. "Hei Abu Nawas, jualah pecimu padaku," pinta tetangganya. "Tidak mungkin, ini peci warisan, saya tidak berani menjualnya," sahut Abu Nawas. "Saya beli dengan harga 2000 dinar, Abu Nawas," kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2000 dinar, bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu. Mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya," kata Abu Nawas berpura-pura. "Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku," desak tetangganya. "Baiklah kalau kau memaksa," jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kamu telah menipuku, Abu Nawas." "Menipumu bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok peci tersebut berkali-kali. Mana uangku yang 2000 dinar? Ayo kembalikan, dan ini pecimu." "Peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja," ucap tetangganya. "Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan, ini peci warisan leluhur," ujar Abu Nawas. "Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat," kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang dikenal alim. Ia beribadah sudah berlangsung selama 60 tahun. Ketakwaannya ini membuat iblis tidak suka. Iblis ingin supaya si ahli ibadah ini jauh dari Tuhannya. Berbagai cara pun dilakukan iblis untuk menggodanya. Tapi tak sedikit pun iman si ahli ibadah goyah oleh rayuan iblis. Meskipun rayuan iblis selalu gagal, iblis tak pernah putus asa untuk membuat si ahli ibadah masuk dalam perangkapnya. Hingga pada suatu ketika, iblis mendatangi keluarga seorang kaya raya.
di mana keluarga tersebut mempunyai putri yang sangat cantik jelita. Iblis lalu membuat sang putri menjadi gila. Penyakit gila yang diderita sang putri membuat ayahnya bersedih. Pasalnya sudah banyak tabib yang didatangkan, namun sang putri tak kunjung sembuh. Maka datanglah iblis menemui keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki yang soleh. Cobalah bawa putri Anda kepada si ahli ibadah. Dia adalah orang yang alim. Penyakit putrimu pasti bisa disembuhkan, kata si iblis menyarankan. Keluarga ini menuruti saran dari iblis. Ia menemui si ahli ibadah yang alim tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di rumahnya si ahli ibadah. Mereka meminta si ahli ibadah agar berkenan mengobati penyakit gila putrinya. Si ahli ibadah lalu memanjatkan doa sehingga sembuhlah penyakitnya. Melihat hal ini, keluarga tersebut amat bahagia. Mereka lalu pamit pulang kembali ke rumahnya. Namun baru beberapa hari berlalu, iblis kembali membuat putrinya menjadi gila. Si ayah terpaksa membawa lagi putrinya ke rumah si ahli ibadah untuk diobati. Setelah sembuh, mereka membawa putrinya kembali ke rumah. Begitulah seterusnya. Untuk kedua kalinya, iblis mendatangi keluarga ini. Dengan menyamar sebagai lelaki soleh, iblis itu berkata, "Lebih baik putrimu dititipkan saja di rumah si ahli ibadah untuk beberapa bulan, supaya proses pengobatannya bisa maksimal." Mendengar saran tersebut, mereka langsung menyetujuinya. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah si ahli ibadah. Saat bertemu si ahli ibadah, sang ayah pun berkata, "Setiap kali putri saya sembuh diobati, begitu saya bawa pulang, beberapa hari kemudian penyakit gilanya selalu kambuh. Oleh karena itu, saya berencana ingin menitipkan putriku padamu untuk beberapa bulan, agar proses penyembuhannya bisa maksimal dan bisa sembuh total." Niatan tersebut ternyata langsung ditolak oleh si ahli ibadah. Ia takut akan terjadi fitnah, apalagi di rumah ia hanya seorang diri. Keluarga ini kembali memohon agar si ahli ibadah bersedia. Namun si ahli ibadah menolaknya dengan tegas. Akhirnya keluarga ini mempunyai solusi. Mereka akan membuatkan rumah yang berdekatan dengan rumah si ahli ibadah. Di rumah tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal putrinya. Si ahli ibadah bisa mengobatinya tanpa harus tinggal serumah dengan putrinya. Mulanya si ahli ibadah ragu-ragu, tapi karena merasa kasihan, ia pun dengan berat hati menerima usulan mereka. Singkat cerita, si perempuan akhirnya menetap di rumah yang berdekatan dengan si ahli ibadah. Disinilah iblis kembali memainkan perannya. Ia membisikkan di hati si ahli ibadah, "Seandainya engkau mau datang membawa makanan untuk perempuan itu dan engkau letakkan di depan pintu rumahnya, niscaya engkau akan mendapat pahala yang sangat besar." Iblis pun terus-menerus membisiki hal tersebut, hingga akhirnya si ahli ibadah berjalan ke rumah si perempuan dengan membawa makanan serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajaknya bicara. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Iblis pun datang lagi untuk memperdayai si ahli ibadah. "Seandainya kamu mau sekedar menyapanya, maka pasti perempuan itu akan merasa terhibur dengan sapaanmu, lantaran dia sedang kesepian." Demikianlah iblis senantiasa membisikinya. Hingga akhirnya, setiap kali si ahli ibadah membawa makanan untuk si perempuan, ia menyapanya terlebih dahulu. Setelah itu, iblis datang lagi membisikinya. "Seandainya engkau mau duduk sebentar di depan pintu rumahnya dan mengajaknya bicara, niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur untuk dirinya." Si ahli ibadah kembali menuruti bisikan iblis. Setiap kali ia membawakan makanan,
Ia duduk di depan pintu rumah perempuan tersebut dan mengajaknya bicara. Merasa jebakan tipu muslihatnya berhasil, iblis semakin gencar menggodanya. Ia pun kembali membisikkan di hati si ahli ibadah ini. Apakah kamu tidak malu dilihat tetangga? Kamu seorang ahli ibadah, tapi kamu duduk di depan pintu rumah perempuan sambil mengajaknya bicara. Akan lebih baik bila kamu masuk ke dalam rumahnya. Dengan begitu tidak ada tetangga yang melihatmu. Si ahli ibadah sudah masuk dalam jebakan iblis. Ia menuruti bisikan iblis di hatinya. Karena seringnya berduaan di rumah si perempuan, si ahli ibadah mulai tertarik dengan kemolekan tubuhnya. Maka terjadilah perzinahan antara si ahli ibadah dengan perempuan tersebut. Akibat seringnya melakukan perbuatan ini, kemudian si perempuan hamil. Si ahli ibadah menjadi gelisah dan takut. Di saat dilanda kecemasan, iblis kembali berbisik kepada si ahli ibadah. Kamu dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah, tapi yang kamu lakukan sangat hina. Orang-orang pasti akan membencimu dan mencacimu. Kenapa tidak kau bunuh saja perempuan itu? Dan kamu kuburkan mayatnya di tempat yang tidak diketahui orang. Kalau keluarga perempuan tersebut datang untuk menjemput, bilang saja kamu kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh perempuan itu. Lalu jin tersebut menculik dan membawanya kabur. Lantaran merasa kalut, bisikan jahat iblis ini pun dilakukannya. Si ahli ibadah membunuh perempuan tersebut dan menguburkannya di suatu tempat. Beberapa hari kemudian, datanglah keluarga si perempuan untuk menjemputnya. Si ahli ibadah menjelaskan kalau dirinya kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh si perempuan, dan jin tersebut kabur membawa lari si perempuan. Mereka pun percaya dengan ucapan si ahli ibadah. Namun ketika malam tiba, dalam tidurnya keluarga perempuan ini didatangi iblis. Yang diucapkan ahli ibadah itu adalah bohong. Putrimu dan dia telah melakukan zina hingga putrimu hamil. Ia lalu membunuhnya dan menguburkannya di tempat ini. Esok paginya, keluarga tersebut mencoba mencari tahu kebenaran mimpinya. Ia menuju tempat di mana putrinya dikuburkan. Melihat kenyataan bahwa putrinya dibunuh oleh si ahli ibadah, keluarga tersebut menjadi murka dan mengadukan hal ini kepada raja. Si ahli ibadah lalu dijatuhi hukuman mati. Bujuk rayu iblis tidak berhenti sampai di sini. Saat si ahli ibadah akan dieksekusi hukuman mati, iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya. Aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman mati, tapi ada syaratnya. Engkau harus sujud kepadaku. Mendengar hal itu, si ahli ibadah menjawab, bagaimana mungkin aku bisa bersujud? Badanku terikat di tiang salib. Iblis kembali berkata, kamu bisa melakukannya, cukup dengan isyarat kedipan matamu. Dan ketika si ahli ibadah mengedipkan mata sebagai isyarat sujud kepada iblis, anak panah melesat tepat mengenai dadanya. Si ahli ibadah akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kisah ini diriwayatkan dari Khalid bin Aslam, dari An-Nadr bin Sumail, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.